Halo bos, ketemu meneh karo aku. Di kesempatan kali ini sesuai requestan kalian, aku akan membuat pintu kamarku menjadi otomatis. Otomatis di sini dalam artian ketika ada orang masuk ataupun keluar, ketika pintu didekati, maka akan otomatis membuka. Dan sebaliknya jika udah tidak ada orang, maka pintu akan tertutup kembali. Wes, langsung gue ke tutorialnya karena ini akan menjadi tutorial yang cukup panjang ya bos. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan notifnya biar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Oke, yang pertama saya review dulu pintuku. Dan kebetulan udah saya upgrade nih. Anjir, upgrade, mending rakit PC. Jadi pintu kamarku ini udah pintu geser ya bos. Dulu aku beli relnya ini sekitar 160.000 di toko bangunan dekat rumah. Dan sekarang pun sepertinya masih sama harganya. Kemudian untuk cara pemasangannya di YouTube juga udah banyak banget tutorialnya. Jadi aku nggak perlu repot-repot bongkar pasang lagi. Oke, hal yang pertama saya lakukan adalah memasang tali bangunan dengan mengaitkan ke skrup pada sisi pintu kamar. Kemudian untuk sisi satunya juga diberi untuk media menali benangnya nanti. Jadi saya akan menarik benang dari sisi kanan pintu ke sisi kiri yang udah tak beri cantolan untuk menali benangnya. Dan tak pasang dulu benangnya. Oke, setelah itu aku pakai Dynamo printer. Aku dapat gratis nih dari ngotel-ngotel printer rumah. Dan biar gak selip nanti benangnya, tak beri isolator kabel. Wes, selanjutnya siapkan juga klem pipa PVC yang 3/4 in untuk nempel nih dinamo ke pintu kamarku tadi. Langsung disekrup aja bro. Setelah tak coba, saya putuskan pasang gearnya kembali. Gunanya untuk mengikat agar benang tidak lepas-lepas. Dan perlu diingat, sejajarkan juga posisi dinamo dengan benangnya. Kemudian, biar pintu bisa jalan, lilitkan benang ke dinamo 1 putaran aja. Lalu kencangkan lagi benangnya hingga benang benar-benar kuat. Sekarang tak coba dulu pakai baterai. Oke, bisa jalan guys. Sebenarnya bisa juga sih ini pakai timing belt biar kelihatan lebih mewah. Tapi ya adanya benang bangunan apa boleh buat, yang penting bisa bro. Next, siapkan pola. Kali ini aku akan membuat rumah sensor dan komponen lainnya. Tinggal tempel pola ke kardus. Dan ini ada yang satu paket untuk rumah sensor yang di luar kamar. Kemudian tinggal dipotong-potong semua. Oke, sekarang tak langkai dulu bos. Ini udah satu paket untuk rumah sensor bagian dalam. Dia lebih besar karena untuk menaruh komponen-komponen pendukung lainnya. Dan sepertinya ini udah cukup muat, jadi cukup segini aja. Bagian samping nggak jadi tak rangkai. Dan kelupaan satu nih, bagian bawah belum tak pasang. Dan sekarang untuk rumah sensor bagian luar juga dirangkai bro. Oke sip, kedua rumah sensor udah jadi. Sekarang tinggal di finishing. Kemudian dicat sesuai dengan warna tembok kamar kalian. Oke sip, setelah cat kering seperti ini bos, kemudian disingkirkan dulu. Oke, sekarang siapkan dulu komponen-komponennya. Pertama, siapkan adaptor 12 volt. Karena untuk Dynamo printer kita membutuhkan tegangan 12 volt.
Ini aku pakai yang 1 ampere aja, sudah cukup bos. Next, sama seperti kemarin, untuk menurunkan tegangan kita perlu AC 7805 yang udah tak beri pendingin, karena kalau dia bekerja cukup panas suhunya, jadi sangat perlu diberi pendingin seperti ini. Selanjutnya modul remote, ini saya beli online, di bawah nanti tak selipin link pembeliannya. Jadi ini nanti akan tak gunakan untuk saklar semua komponen pintu geser ini. Next, selanjutnya modul relay 2 channel seperti biasa. Kemudian 2 buah sensor PIR. Wah, biasanya aku pakai 1, kali ini aku pakai 2 buah sensor. Ini nanti untuk bagian dalam kamar 1 dan untuk bagian luar kamar 1. Dan yang terakhir, siapkan 2 buah switch. Ini seperti micro switch yang sering saya pakai bosku, tapi ini agak lebih besar aja dan nanti akan digunakan untuk totokan pintunya. Oke, dan dari beberapa video kemarin pada komen banyak yang minta untuk menjelaskan sambungan-sambungan komponennya diperjelas, karena pada video-video yang lalu banyak yang tak skip-skip, jadi kurang jelas sepertinya untuk perkabelan. Jadi di video kali ini tak usahakan tak jelaskan serinci-rincinya sesuai kemampuanku ya bos. Tapi jika kalian tidak mau ikut berpusing-pusing ria, ya bisa langsung di skip saja ke video part 2 nya, udah tak upload setelah video ini. Jadi yang mungkin merasa bingung langsung di skip aja. Dan bagi yang masih ingin lanjut, yuk gas, sekarang kita mulai saja bro berpusing-pusing rianya. Pertama kita sambung adaptor 12 volt dengan AC 7805. Dan sedikit tak jelaskan bos, AC 7805 ini mempunyai 3 buah kaki. Kaki yang paling kiri ini adalah input positif 12 volt, yang tengah adalah negatif, dan yang paling kanan adalah output positif 5 volt. Jadi langsung disambung wae, kabel positif dari adaptor pasang ke kaki kiri, sedangkan kabel negatif pasang ke kaki yang tengah. Dan tinggal tarik saja kabel kaki yang kanan untuk positif, kemudian tarik juga kabel yang kaki tengah untuk negatifnya. Maka di sini tegangannya udah turun menjadi 5 volt bos, dan siap didistribusikan ke seluruh komponen relay sensor dan kawan-kawannya. Selanjutnya tarik kabel positif dan negatif dari adaptor, ini masih murni 12 volt ya bosku. Ini nanti untuk kita pasang ke dinamonya. Oke, untuk penurunan tegangan udah beres. Selanjutnya sambung ke modul remote-nya. Untuk modul remote-nya, pinnya dimulai dari negatif, positif, jablak NO, COM, dan NC. Tapi di sini NC tidak saya gunakan. Jadi langsung sambung wae negatif sama positifnya. Oke, jadi ini posisinya modul remote sudah menyala. Dan sekarang pada pin NO diberi kabel positif, dan pin COM tinggal tarik kabel. Maka sudah jadilah. Jadi komponen di belakang modul sensor ini akan bisa kita atur on off-nya lewat remote guys. Oke, dan biar gak bingung, ini aku habis beli spidol. Maaf nih, masih baru, jadi kurang tebal garisnya. Garis biru untuk positif dan hitam untuk negatif. Jadi sedikit tak jelaskan lagi, dari adaptor 12 volt kita turunkan menjadi 5 volt dengan menggunakan IC 7805. Kemudian hasil penurunan tegangannya kita lewatkan ke modul remote terlebih dahulu, agar kita bisa atur on off-nya lewat tombol pada remote. Dan setelah itu lanjut ke pemasangan modul relay 2 channel. Untuk pin inputnya ada DC+, DC-, kemudian 2 pin untuk input sinyal dari sensor. Jadi kita tinggal hubungkan dulu ke kabel positif dan negatifnya. Maka di posisi ini dia udah hidup bos. Sekarang siapkan 2 buah sensor tadi. Dan untuk sensor PIR dia memiliki 3 buah kaki. Mulai dari kiri ground atau min, out untuk sinyal, dan VCC untuk positif. Jadi tinggal sambung aja sama kabel positif dan negatifnya sesuai kakinya tadi. Oke, sekarang tinggal sambung aja pin input sinyal pada relay dengan kaki output sinyal pada sensor PIR. Oh ya, jadi ini untuk pin 1 dan pin 2 pada relay di jumper ya, atau disambung biar putaran dinamo bisa bolak-balik bos. Wes, sekarang lanjut ke output relaynya.
Untuk pinnya dimulai dari bawah NO2, COM2, NC2, NO1, COM1, dan NC1. Ini nanti akan kita hubungkan dengan kabel positif dan negatif dari adaptor 12 volt. Oke, susunan komponennya seperti ini. Kita mulai dari dinamo terlebih dahulu. Saya ambilkan dari pin COM1 dan COM2, ini sambung ke dinamo langsung. Selanjutnya beralih ke switch, dia memiliki 3 kaki, COM, NO, dan NC. Kali ini yang saya gunakan cuma kaki COM dan NC. Tujuannya agar saat saklar terpencet, maka aliran listrik akan terputus. Wes, langsung disambung saja. Mulai yang positif dulu, sambung ke COM, dan keluarkan di NC, lalu masukkan ke pin relay NC1. Selanjutnya untuk kabel negatif juga sama, dilewatkan ke switch dulu, lalu sambung ke pin NO1. Wait, ada yang salah alamat, saya benahi dulu. Oke wes, seperti ini. Lanjut, tinggal langsung tarik kabel saja tanpa melewati switch. Untuk kabel negatif, sambung ke pin NC2 pada relay. Selanjutnya untuk kabel positif juga sama, kali ini pasang pada pin NO2 pada relay. Dan akhirnya beres juga bos, skemanya seperti ini, cukup mudah membuat kita pusing dan mual-mual. Dan untuk menyambungkan kabelnya tak skip aja bos. Yang penting skemanya udah seperti tadi, udah tak jelaskan serinci-rinci sesuai kemampuan saya. Dan untuk penyambungan tak skip saja, biar kalian tidak semakin bundet untuk menonton tutorial ini. Oke, dan seperti ini hasilnya bos. Di sini ada sedikit perubahan informasi. Aku lupa kalau modul remote ini bisa bekerja di tegangan 12 volt. Jadi alhasil posisinya tak pindah di depan SI7805 dan di belakang adaptornya. Jadi ketika tak matikan, semua yang ada di belakang sini otomatis semua. Wes, penak iki bos. Dan jangan lupa dicoba dulu, dipastikan semua komponen dapat bekerja semua. Dan ada satu lagi nih, aku juga baru tahu kalau satu relay digabung ke 2 sensor, maka hasilnya salah satu sensor tidak akan berfungsi. Jadi untuk memecahkan masalahnya, aku pakai relay satu lagi untuk satu sensor yang output relaynya itu tak masukkan ke pin DC positif dan pin input pada relay yang 2 channel. Nanti skemanya bakal tak update bos. Wes, perkabelan sudah beres, saatnya kita pindah ke video part 2. See you!